Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustazat, para ayah, para bunda, dan para santri mahdhara yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita, selalu mencurahkan rahmat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di acara yang juga luar biasa penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nyala ya? Iya. Dia harus dipegang. Enggak sih. Mungkin tadi dimatiin sama saya. Baik. Baik, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di momen yang bahagiakan ini. Momen di mana kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari lisan para anak-anak kita, dan insya Allah bukan hanya keluar dari lisan mereka, namun insya Allah keluar dari dalam hati mereka, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hati-hati kita, pikiran-pikiran kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah ya kita tidak akan ceramah ya, karena tadi momennya saling bertanya ya, momennya saling bertanya. Kalau tadi yang di panggung itu yang ditanya oleh yang di bawah ya, maka ada pembahasan tentang kisos ya, tapi ini kisos dalam kebaikan. Kalau tadi yang di panggung yang ditanya, maka sekarang yang di panggung yang nanya. Ini santri syabab. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat tentang kisos. Ayat berapa? Ayat 178. Halaman berapa? 27. Kanan atau kiri? Kanan. Baik, ini saya tanya ke santri bisa. Ini kalau saya tanya ke orang tua gimana? Baik, di mahdhara nya kita ada ya tagline. Yang tagline itu merupakan dua tugas manusia di muka bumi. Nah, apa saja tugas manusia di muka bumi yang dengan dua tugas itu ya kita jadikan tagline di mahdhara. Tugas yang pertama apa? Dia menjadi hamba Allah, ubudiyatullah. Yang kedua apa? Ya, memakmurkan bumi, imaratul ardh. Dan kalau kita mendalami dua tujuan ini berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak punya dua hal yang harus ada dalam dirinya. Yang pertama adalah kesolehan. Berarti kesolehan itu kaitannya dengan dirinya sendiri. Maka seorang yang punya kesolehan disebut dengan soleh. Kemudian seseorang yang dia punya sifat islah, ya islah memperbaiki. Dan seorang yang punya sifat islah itu disebut dengan muslih. Maka ada ungkapan salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Nah, ini berkaitan dengan penghambaan kepada Allah. Nah, hanya islah ini kan sangat luas.
cakupannya, dan mahdhara itu mengambil level islah yang sampai satu bumi. Ya, karena kita islah satu RT muslih, ya islah satu RW muslih juga. Ya, satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota, satu negara, tapi mahdhara ingin mengambil bagian islah yang terbesar, yaitu islah ya semua yang ada di muka bumi ini sebagai tujuan kedua dari manusia, yaitu imaratul ardh, memakmurkan bumi. Baik, berbicara tentang islah, upaya perbaikan, kalau di halaman yang ketiga, ya halaman yang ketiga ini rebutan antara walasan dengan santri, ya mana yang lebih dulu. Kan awal-awal surat Al-Baqarah itu ada 3 jenis manusia yang Allah sebutkan. Ada orang beriman, berarti beriman antara hati dan juga perbuatannya, batin dan zahirnya. Ada orang-orang kafir yang kufur batin dan zahirnya. Ada orang-orang munafik yang batinnya itu kufur tapi menampakkan keimanan. Nah, ada larangan yang disampaikan kepada orang munafik. Nah, kira-kira apa larangan yang disampaikan kepada orang munafik di ayat berapa dari surat Al-Baqarah? Ayat 11. Apa bunyinya? Baik, ya jadi lebih dulu santri. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik ini, la tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Ya, tapi mereka ketika dilarang untuk berbuat kerusakan, mengatakan innama nahnu muslihun. Ya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Nah, orang munafik, ya orang munafik yang mereka seolah melakukan islah perbaikan, tapi hakikatnya melakukan ifsad, ya pengerusakan. Nah, kalau orang munafik saja, ya orang munafik saja membuat kerusakan di muka bumi, maka harusnya orang kafir juga sama, ya akan membuat kerusakan di muka bumi, dan mustahil ya mereka menjadi orang-orang atau manusia yang memakmurkan bumi. Nah, kemudian apa perintah untuk orang munafik di surat Al-Baqarah? Masih di halaman yang ketiga. Dan ayat berapa? Kalau tadi larangan untuk orang munafik, ini perintah untuk orang munafik. Baik, ayat berapa? Ayat berapa? Boleh buka mushafnya, boleh. Ya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang beriman. Ayat berapa? Ayat 12. Nah, berarti larangan pertama adalah la tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi. Kemudian perintahnya adalah berimanlah kalian seperti orang-orang beriman. Nah, syarat untuk bisa melakukan islah di muka bumi, kalau begitu apa? Dengan apa? Ya, dengan iman. Maka orang-orang yang tidak beriman mustahil akan membuat islah di muka bumi. Yang ada kerjaan mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi. Nah, makanya ya untuk kemudian mencegah mereka berbuat kerusakan di muka bumi, perintahnya adalah beriman. Nah, sehingga yang bisa melakukan tugas untuk memakmurkan bumi ini hanya orang-orang beriman. Adapun orang-orang tidak beriman, maka yang mereka lakukan apapun yang mereka sampaikan, ya walaupun bahasanya menjaga bumi,
ya memperbaiki bumi. Tapi kalau kita lihat dengan sudut pandang Al-Quran, maka yang ada semua yang mereka lakukan hakikatnya adalah ifsad, ya pengerusakan. Baik, kalau kemudian kita hanya dapati orang-orang yang beriman saja yang bisa memakmurkan bumi ini, berarti apakah tugas memakmurkan bumi ini juga Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang-orang beriman sebelum umat Islam? Apakah orang-orang yang beriman sebelum umat Islam juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan islah di muka bumi ini? Iya. Nah, kalau dalam surat Al-Baqarah kira-kira contoh yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan potretnya untuk memakmurkan muka bumi ini siapa? Ya, kita masih di surat Al-Baqarah saja. Ya, penguasa yang kemudian Allah berikan kesolehan yang dengan itu ya dia memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak. Kisahnya siapa? Ya, kisah Tolut duluan, kemudian baru nanti Nabi Daud dan berikutnya. Baik. Kalau umat sebelum kita Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memakmurkan bumi. Tapi umat Islam juga Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memakmurkan bumi. Apa bedanya tugas kita dengan tugas mereka? Kalau sama-sama memakmurkan bumi, kira-kira apa bedanya? Nah, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Nah, salah satu di antaranya wa bu'itsa kullu nabiyyin ila qaumi khassah. Setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Tapi kata Nabi, aku diutus untuk seluruh umat manusia secara umum. Jadi tugas kita bedanya dengan tugas orang beriman sebelum kita. Kalau mereka melakukan islah mungkin terbatas pada kaumnya saja, ya pada kaumnya saja. Tapi agama Islam dia rahmatan lil alamin, dia untuk seluruh manusia. Dan kira-kira dengan apa Allah berikan bekal kita agar kita pelanjut agama Nabi Muhammad SAW ini bisa melakukan tugas perbaikan di muka bumi, yang itu tidak hanya khusus pada kaum, ya per kaum, tapi bahkan seluruh manusia. Dengan apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah dengan Al-Quran. Ya, umat sebelum kita Allah Subhanahu wa taala berikan kitab suci, tapi kitab sucinya tidak mukjizat. Ya, kitab sucinya hanya terbatas masa berlakunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an, kitab suci yang dia adalah manhaj yang mukjizat, yang dia tidak memiliki masa berlaku, artinya berlaku seterusnya. Nah, agar apa? Agar umat Islam sanggup menjalankan amanah berat untuk menjadi pemakmur di muka bumi. Ya, karena bumi ini hanya akan makmur ya dengan diatur sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan fitrahnya adalah Islam, maka orang yang sudah keluar dari fitrah mustahil menjadi pemakmur bumi. Kenapa? Enggak ada keimanan. Tapi yang masih pada fitrahnya pun, kalau panduannya itu panduan yang terbatas waktu dan skalanya, itu pun belum akan bisa memakmurkan bumi secara keseluruhan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an agar manusia itu bisa memaksimalkan potensi kemanusiaannya. Karena di antara kita itu masih ada yang belum memaksimalkan potensi kemanusiaannya. Ya, manusia itu luar biasa. Ya, potensi yang ada dalam dirinya. Ya, terlebih kalau kepepet, itu biasanya ya semua kemampuan itu akan muncul ya. Makanya tadi kita ngobrol, ini para santri itu kalau hari-hari biasa itu banyak gak lancarnya.
Tapi kalau kemudian ada agenda seperti ini, kok lancar? Kalau hari-hari biasa, biasanya orang tua itu kalau nyimak hafalan anak-anaknya itu biasa saja. Tapi kalau sebelum penampilan itu bahkan bisa beberapa hari itu didrill maksimal ya untuk menguatkan hafalannya. Nah, makanya semakin dipepet itu semakin keluar ya kemampuan yang ada dalam dirinya. Makanya kita berpikir jangan-jangan ini hafal tasmiknya ini tiap pekan kita laksanakan. Ya biar orang tua itu lebih maksimal di dalam mengawal ya hafalan anak-anaknya, dan para guru juga demikian, dan para santri pun juga demikian. Ya. Nah, cuman intinya ada potensi di situ. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang menciptakan manusia. Didahulukan tema pengajaran Al-Qur'an, baru kemudian penciptaan manusia. Seolah manusia itu belum menjadi manusia sepenuhnya, belum bisa memaksimalkan dirinya sebagai manusia sepenuhnya kalau belum belajar Al-Qur'an. Nah, maka kenapa santri mahdharo itu ya untuk pembelajaran Al-Qur'an tidak bisa ditawar. Ya sebanyak apapun target yang ada di mahdharo, tetap untuk Al-Qur'an harus menjadi fondasi awalnya. Maka di semester 1 ini haflat tasmik mahdharo fokusnya adalah Al-Qur'an. Tapi kan target mahdharo sangat besar. Ya ilmu-ilmu yang harus dipelajari untuk memakmurkan bumi sangat banyak. Nah, maka insya Allah dengan Al-Quran yang dia adalah mubarak, ya kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarak, yang diberkahi. Ya maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran akan diberkahi. Maka kita berharap ya usia kita yang tidak panjang ini, kalau fondasi dasarnya adalah Al-Quran, maka insya Allah Allah berkahi waktu yang tidak banyak tapi bisa maksimal. Ya waktu yang tidak banyak tapi bisa maksimal, termasuk di mahdharo. Ya dengan diajarkan Al-Quran kita berharap ketika mengkaji ilmu-ilmu yang lain waktunya tidak banyak. Ya tapi dengan keberkahan Al-Quran kita berharap yang banyak itu dengan waktu yang terbatas bisa dikuasai. Makanya ini para asatidzah dan ustazat itu suka rebutan jam ngajar. Targetnya banyak, tapi waktunya pendek. Ya sehingga masing-masing itu meminta agar ditambah jam ngajarnya. Ya karena sangat banyak targetnya. Nah sehingga kebanyakan yang diprotes adalah jam Al-Quran. Ini Al-Quran kenapa tiap hari 2 jam 2 jam? Ya sedangkan yang lain itu kadang satu materi 1 kali sepekan. Nah, tadi kita berharap dengan keberkahan Al-Quran tidak bisa ditawar untuk Al-Quran. Ya Al-Quran menjadi fondasi dasar, insya Allah yang lain pun nanti akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan keyakinan kita kalau di dalam hati anak-anak kita ada Al-Quran, di pikiran anak-anak kita ada Al-Quran, harusnya anak-anak kita itu mudah untuk diajari ilmu-ilmu yang lain. Bukan ya semakin sulit untuk diajari ilmu yang lain. Dengan dalih anak saya lagi fokus ngafal Al-Quran, makanya nggak bisa diajari ilmu yang lain. Enggak. Harusnya dengan Al-Quran yang ada dalam dirinya untuk belajar ilmu yang lain itu harusnya mudah. Ya itu harusnya mudah. Ya kalau dulu di kampus ya di Libya itu yang harus dipelajari itu bisa ratusan halaman untuk ujian. Tapi selalu nasihat ya guru-guru kita ya untuk jam Al-Quran baik tilawah ataupun kemudian yang lain nggak boleh dikurangi gara-gara mempersiapkan ujian. Nah kalau kita menghitung jumlah halaman yang harus dibaca, ini kita hanya duduk membaca itu bisa jadi waktunya nggak cukup. Nah apalagi kalau ditambah baca Al-Quran, itu kalau kita pakai logika manusia. Tapi kalau kemudian kita ikuti nasihat para ya guru kita dengan tidak berkurang ya jam kita dengan Al-Quran, ya ternyata waktu yang awalnya kita prediksi itu nggak cukup, nah bisa jadi cukup. Jadi ini keberkahan Al-Quran. Kan kalau memori itu dikasih file, semakin
bertambah kapasitasnya atau semakin berkurang? Kan ada file yang masuk kan, harusnya semakin berkurang karena ada file yang masuk. Tapi kalau filenya itu adalah Al-Quran yang masuk ke dalam memori hati kita, asal masuk nih. Nah, kalau masuk ada file Al-Qurannya di situ, kapasitasnya nambah. Nah, makanya rahasia kenapa ketika saya bertanya kok santri yang bisa jawab. Kan isi mereka itu lebih banyak kan Al-Qurannya kan. Nah, karena Al-Quran masuk, kapasitasnya semakin banyak. Nah, orang tua itu kan nggak tahu. Dari jam 7:30 sampai jam 11 tadi dijeli Al-Quran itu masuk atau nggak masuk. Tapi kalau masuk insya Allah energinya bertambah ini, makanya kayaknya masuk. Karena masih semangat gitu loh. Nah yang nggak semangat itu biasanya nggak masuk tadi Al-Qurannya. Ya jadi kita cukup melihat diri kita. Tadi Al-Quran masuk apa enggak ya? Kok energinya berlebih? Nah masuk. Kan harusnya semakin lelah kan? Tapi ini keberkahan Al-Quran. Ya keberkahan Al-Quran. Nah cuman begini. Satu hal yang kemudian membedakan Al-Quran dengan yang lain. Kan kita untuk memakmurkan bumi ini butuh ilmu. Dan ilmu itu nanti kaitannya dengan bagaimana akal kita itu bisa mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Nah kalau umat-umat sebelum kita, ya sama mereka dengan akal mereka sebagai manusia. Allah berikan amanah memakmurkan bumi sesuai ya kaum mereka. Dan waktu yang terbatas hanya ya untuk mereka. Tapi kita kan waktunya tidak terbatas. Dan skalanya satu bumi. Nah, kenapa demikian? Ya karena Al-Quran dengan keberkahannya itu bisa meng-up apa yang ada di otak manusia itu untuk bisa semakin tinggi. Ya, jadi kalau kemudian Al-Quran filenya tersimpan di sini atau di sini? Ya di sini atau di sini? Orang kafir itu bisa ngafal Al-Quran nggak? Bisa. Tersimpannya di mana? Sini. Nah, mungkin nggak orang kafir itu menyimpan file Al-Qurannya di sini? Nggak mungkin. Nah, adapun orang beriman itu punya kelebihan. Di samping menyimpan file Al-Quran di sini, itu juga bisa menyimpan file Al-Qurannya di sini. Nah, yang berpikir itu ini atau ini? Tempat akal itu ini atau ini? Kalau di dalam Al-Quran ya disebutkan yang berpikir itu yang mana? Ya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka itu punya qulub, jantung sebetulnya, yang dengannya mereka berakal. Jadi inti akal itu ada di sini. Walaupun kita tidak menafikan peran akal yang ada di sini juga. Tapi orang beriman itu kan dia bisa menggabungkan dua tempat akal itu. Dan orang yang tidak beriman itu kan hanya di sini. Nah, orang yang tidak beriman yang kemudian hari ini menjadi simbol kejeniusan, siapa? Ya, katanya Einstein yang kemudian ketika meninggal berwasiat agar otaknya itu tidak diapa-apakan, malah dicuri oleh orang yang mengotopsi itu. Dan ketika diteliti, berapa persen dari otaknya yang terpakai? Ya hanya sedikit saja. Berarti itu belum memaksimalkan akal yang ada di sini. Padahal itu baru yang ada di sini, apalagi yang ada di sini. Dan umat Islam itu Allah berikan potensi untuk bisa membuka kunci-kunci yang ada di sini dengan maksimal, dengan membuka yang ada di sini. Dan dengan apa membukanya? Dengan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin." Di mana turunnya? Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya qalb. Jadi Al-Quran di sini. Makanya nanti ada pembahasan. Orang yang semakin panjang lehernya, semakin gak cerdas. Ya kenapa? Jarak antara ini dengan ini kejauhan. Apalagi kalau ininya gak hidup. Yang hidup saja kalau kejauhan itu gak maksimal. Nah tapi insya Allah kalau kemudian
Ya sering murojaah itu kan sering nunduk begini nih, gitu ya. Nah ini mendekatkan antara yang sini dengan yang sini. Nah itu barokahnya Al-Quran begitu. Nah itu insya Allah ya anak-anak kita kalau kemudian isinya adalah Al-Quran, ya terbuka tadi qalbnya, maka yang di sini pun akan terbuka. Nah maka semoga di semester kedua ya haflat tasmi'nya itu bukan Al-Quran lagi, tapi hasil dari Al-Quran yang ada dalam hati mereka. Jadi keilmuan yang mereka pelajari bisa diuji di panggung ini nantinya. Ya mau ilmu apanya silakan. Dan insya Allah santri kita bisa. Ya karena untuk menjadi pemakmur bumi, ya tadi. Ya ilmu-ilmu itu yang harus dikuasai walaupun urutan harus kita perhatikan. Di awal Al-Quran nggak bisa diganggu gugat, tapi setelahnya kemudian ya kita masukkan ilmu-ilmu yang lain. Ya jadi intinya ya di momen kali ini ya sama-sama kita nikmati pencapaian Al-Quran para santri kita, ya anak-anak kita semua. Maka nikmat yang Allah berikan patut kita syukuri dan kaidahnya jelas. Nikmat yang disyukuri itu insya Allah akan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan. Jadi kalau kemudian ya kemarin di drillnya itu ya mungkin ya kekuatannya itu baru 50%, nah nanti bisa 100%. Ya sehingga pencapaiannya lebih maksimal lagi, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.